Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Selamat beraktivitas hari ini. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Anda tetap sehat dan bahagia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa sekehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita jangan takut. Sekali lagi, Dia Allah yang memanggil, Dia Allah yang mengutus, maka Dia Allah yang akan terus menyertai kita. Kadang ketakutan atau kekhawatiran tidak menghilangkan persoalan kita, dan itu memang nyata. Kekhawatiran tidak membuat persoalanmu hilang atau selesai. Kekhawatiran yang ada hari ini hanya akan menghilangkan sukacita dan kedamaian hatimu hari ini. Maka percayalah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diingatkan melalui bacaan Injil pada hari ini, manusia perlu membangun rasa takut kepada Allah yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh. Dewasa ini, rasa takut terhadap Allah itu mulai pudar. Orang lebih takut pada manusia. Pertanyaannya, apakah kita juga pribadi demikian? Ataukah kita setia takut akan Allah yang binasakan baik tubuh maupun membinasakan jiwa? Kita diajak tadi bahwa akan ada tantangan besar untuk mengikuti Dia. Daripada kita takut terhadap manusia, mendingan kita takut kepada Allah. Karena Dia Allah yang menciptakan kita, dan kita akan kembali kepadanya. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita dibenci cuma sementara di dunia ini. Tapi kehidupan abadi di surga adalah milik Allah. Maka takutlah akan Allah. Dalam bacaan Injil kita dengar, bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa sekehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung.
Sebab itu janganlah takut. Sungguh luar biasa. Allah mengingatkan kita tidak perlu takut. Burung saja diperhitungkan oleh Allah. Rambut kepala kita pun diperhitungkan oleh Allah. Apalagi kita. Kita adalah putra-putri Allah. Maka Allah akan memperhatikan kita. Pertanyaannya, sejauh mana relasi kita dengan Allah dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita butuh baru kita datang? Atau setiap hari kita datang menyembah dan memuji Dia sambil berharap akan pertolongan darinya? Kita akan memperoleh kekuatan dan Dia akan memberikan itu semuanya kepada kita. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, ia akan diakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku di surga. Mari Bapak Ibu, kita harus berani, kita harus punya iman akan Kristus, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, akan sampai pada hidup abadi di surga. Kita tidak boleh menyangkal Dia, karena teguran sangat keras. Sabda ini mengingatkan kita, kalau kita menyangkal Dia di hadapan manusia, anak manusia akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar apapun situasi hidup kita, Dia Allah yang harus terus dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat-Mu yang Kau berikan secara cuma-cuma bagi setiap kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berkatilah semua perjuangan hidup kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang membawa kami semakin jauh daripada-Mu. Tariklah kami untuk dekat dengan Engkau, menyembah Engkau, dan bekerja demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan beban yang berat. Berikanlah mereka ketabahan, angkat sakit penyakit mereka, berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Berkatilah juga orang-orang yang berjuang untuk kemanusiaan, agar apapun situasinya, mereka tidak menyerah. Semoga hadirnya kami memuliakan nama-Mu, agar semakin banyak orang datang dan menyembah Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.